Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya Heri Iswanto akan coba mempresentasikan implementasi Blue Ocean Strategi pada apartemen Vidaview di Kota Makassar. Di mana implementasi Blue Ocean Strategi ini mencakup 3 framework utama, yaitu strategi Canvas, IARC, dan SIGPAD. Sedikit latar belakang proyek, Vidaview adalah apartemen di mana adanya berkolaborasi antara Ciputra Group dan Galeson Group. Apartemen ini berlokasi di Jalan Tupas Raya Kota Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek ini dibangun di atas lahan 1,3 hektar dengan berdirinya 3 tower yang masing-masing memiliki 38 lantai. Apartemen ini menawarkan unit mulai dari studio dan 2 bedroom dan 3 bedroom dengan kisaran harga 500 sampai 2 miliar rupiah. Selain hunian, kawasan ini juga dilengkapi area komersial berupa ruko dan kios. Tidak lupa juga dengan area fasilitas seperti kolam renang, jogging track, ruang terbuka hijau, dan ruang gym. Kita masuk ke strategi Canvas. Kalau kita perhatikan mengenai kurva warna biru, yaitu kurva Vidaview, ada beberapa faktor yang baru ini nilainya mencapai maksimal, yaitu seperti smart living, fasilitas, lokasi, dan brand image. Yang poin kita inilah yang dilakukan oleh Vidaview, di mana mereka tidak lagi bersaing di faktor yang sama dengan kompetitor, tapi menciptakan ruang pasar baru yang belum direbutkan oleh kompetitor lain. Berikutnya adalah IARC. Framework IARC adalah alat operasional Blue Ocean Strategi untuk menentukan tindakan konkret, di mana terdirinya 4 kuadran, yaitu elemen, eliminate, yaitu faktor yang dihilangkan atau dihapuskan. Berikutnya ada reduce, yaitu faktor yang bisa dikurangi. Rise, faktor atau elemen yang harus ditingkatkan. Dan create, elemen yang baru yang akan diciptakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai eliminate. Di kuadran eliminate, Vidaview menghilangkan 2 hal. Yang pertama adalah administrasi manual, digantikan dengan sepenuhnya oleh sistem digital paperless melalui Ciputra Hub. Ini menghilangkan biaya pencetakan dokumen fisik dan mempercepat SLA layanan hingga 40%. Dan berikutnya adalah showroom fisik permanen, di mana industri properti masih menganggarkan showroom atau show unit besar sebagai wajib. Vidaview akan coba menggantikan dengan virtual tour 3D interaktif dan augmented reality di unit demo. Nilai lebih tinggi bagi calon pembeli milenial dengan biaya lebih rendah. Dampaknya ya hemat biaya, jangkauan calon pembeli lebih luas secara digital. Reduce. Di kuadran reduce, fokusnya pada efisiensi anggaran tanpa mengorbankan nilai. Promosi konvensional seperti billboard dan media cetak dikurangi, dialihkan ke digital marketing berbasis data yang ROI-nya terukur. Dan berikutnya adalah unit mock-up, yaitu mengurangi investasi unit contoh fisik yang mahal dengan menggantikan melalui virtual walkthrough dan konfigurasi unit digital interaktif yang bisa diakses di mana saja oleh konsumen atau calon pembeli. Berikutnya adalah raise, kuadran raise, yaitu meningkatkan nilai yang sudah ada. Nilai investasi via platform Travelio, yaitu dengan adanya kerjasama
Trevelio yang memungkinkan unit investor disewakan secara profesional, proyeksi yield sewa lebih transparan dan mudah diakses oleh calon investor dibandingkan apartemen kompetitor. Dampaknya adalah nilai investasi terukur, tingkat hunian meningkat, dan capital gain. Nomor 2 adalah smart living teknologi, di mana smart lock pada pintu unit dan smart parking pada sistem sehingga menjadikan Vidavi apartemen paling terkoneksi di koridor Panakukang. Penghuni bisa mengontrol unitnya itu dengan lewat smartphone. Dampaknya adalah kenyamanan dan keamanan meningkat. Create. Pada kredit ini yang dilakukan oleh Vidavi Apartemen adalah dengan adanya aplikasi Ciputra Hub, yaitu Digital Living Ecosystem, di mana aplikasi all-in-one ini pembayaran IPL, laporan kerusakan, booking fasilitas, dan info investasi dan lain semua di satu aplikasi. Penghuni bisa melakukan hal apapun, sehingga Vidavi menjadi apartemen dengan ekosistem digital terintegrasi end-to-end. Framework yang berikutnya adalah SIGPAD, di mana SIGPAD ini terdiri dari 6 item. Yang pertama adalah industrial alternatif, 2 kelompok strategi, 3 rantai pembelian, 4 produk dan jasa komplementer, 5 daya tarik fungsional dan emosional, dan 6 tren jangka panjang. Pada kesempatan ini, Vidavi Apartemen akan mencoba untuk ambil PET 4 mengenai produk dan jasa komplementer, di mana masalah industri ini adalah industri apartemen yang sampai saat ini hanya berfokus pada produk. Namun pengalaman pembeli dimulai jauh sebelum KPR disetujui dan berlanjut setelah unit diserah terimakan. Insight dari kuncinya itu adalah proses pra pembelian, simulasi KPR, dan survei lokasi. Sangat-sangat melelahkan selama tinggal, grocery, kebersihan, internet, co-working, setelahnya dijual beli ulang, administrasi pajak, PPH, dan lain-lain. Peluang Blue Ocean-nya yaitu dengan Ciputra Hub menjadi platform end-to-end, simulasi KPR digital, onboarding terpadu, layanan penghuni harian, strategi service seperti bantuan jual atau sewa ulang unit. Dampak dari PET ini adalah Vidavi menjadi satu-satunya apartemen di Makassar yang menawarkan pengalaman kepemilikan unit lengkap dari awal hingga akhir. Jadi dari kesimpulan ini, di mana strategi Canvas menunjukkan adanya divergensi kurva yang nyata di faktor smart living. IRC diperkuat dengan 4 elemen grid yang belum ada di kompetitor. Dan SIGPAD mengidentifikasi jalur konkret menuju Blue Ocean yang semuanya terhubung ke IRC. Vidavi bukan lagi sekedar apartemen, melainkan ekosistem hunian baru yang menciptakan pasar tersendiri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.